Selamat berjumpa kembali adik-adik, Bapak Ibu ya yang mengambil mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah minggu lalu kita melaksanakan UTS, pada hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan eh, akuntansi ya, akuntansi bisnis digital. Jadi pada pertemuan ini Pak sampaikan bahwa mata kuliah pengantar bisnis digital ini merupakan pengganti dari mata kuliah akuntansi ya. Semester sebelumnya itu mata kuliah namanya akuntansi. Pada tahun 2020 ini berganti dengan namanya pengantar bisnis digital. Ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena eh, perkembangan dunia, perkembangan zaman ya, yang kita sebut dengan shifting balance theory, menjelaskan apabila subjek dalam posisi rendah dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dengan terus berproses dalam kondisi lingkungan yang mendukung ya. Jadi akuntansi untuk pembukuan ya yang zaman dulu tidak akan laku ya, di zaman saat ini yang semua bisnis dilakukan melalui digital. Sehingga dalam dunia pendidikan harus merubah ya, memperbaiki kurikulumnya ya seperti contoh akuntansi berubah jadi akuntansi digital, manajemen menjadi manajemen digital, bisnis menjadi bisnis digital, sehingga kurikulum kita ya akuntansi kita rubah menjadi ada kata digitalnya, tapi kita tambahkan dengan bisnis digital. Sehingga dalam pengantar bisnis digital ini sebenarnya harus mempelajari hal-hal akuntansi yang sederhana ya. Ya, ini yang tadi ya, pergeseran paradigma. Kenapa? Kenapa kita belajar akuntansi? Sedangkan kita tahu bahwa di kurikulum perguruan tinggi pada prodi akuntansi kan ada ya, ada ilmu akuntansinya, ada ilmu manajemennya, ya. Tapi karena ada pergeseran paradigma, sehingga kita kenal dengan yang namanya revolusi pengetahuan ya. Yang sesuai dengan yang saat ini kita sebut dengan revolusi industri 4.0, maka revolusi pengetahuan juga akan mengikuti, akan terus berjalan untuk mencari solusi-solusi yang inovatif. Sehingga kita sebut dengan blended learning ya. Jadi ilmu akuntansi, ilmu manajemen, ilmu digital digabung, ya, di blended jadi satu dalam mata kuliah yang kita sebut dengan pengantar bisnis digital. Ya, tadi sehingga yang ini namanya ada teori lagi cross platform strategy CPS atau disingkat CPS ya, dapat didefinisikan sebagai bagaimana produk atau layanan digabungkan di seluruh platform, bagaimana bit konten diedarkan, dan bagaimana pengguna akan terlibat dalam bit konten di saluran yang berbeda atau di kanal yang berbeda. Alasannya pengguna CPS karena kampanye multi channel lebih efektif daripada kampanye tunggal. Jadi kita lihat platform-platform digital sekarang di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pet, Telegram, WhatsApp, semuanya ya banyak iklan yang beredar di situ ya. Jadi memang platform-platform ini tidak hanya berbasis tradisional lagi ya. Kita sudah beralih ke media sosial dengan multi platform ya. Sehingga CPS ini diharapkan menggabungkan berbagai platform dan menyebarluaskan pengetahuan dan informasi di antara masyarakat secara merata. Ya, pengetahuan itu berkaitan dengan bisnis digital juga ya. Ya, jadi saat ini juga kita kurikulum juga akan mengalami perkembangan. Ya, pengguna CPS diharapkan mengurangi kesenjangan kualitas penelitian di universitas ya. Jadi sekalipun kita belajar akuntansi hanya sebagian ya, tidak mendalam, dan belajar manajemen juga tidak mendalam, tetapi tidak mengurangi ya. Jadi kita bisa fokus ke bidang digitalnya. Nah, ini contohnya Gojek, Grab, Ruang Guru, Universitas Terbuka.
Itu yang kita sebut dengan cross platform strategy ya. Nah, kita masuk ke teori social network. Apa itu social network? Social network teori berfokus pada peran hubungan sosial dalam mentransmisikan informasi, hubungan antara personal, pengaruh media, dan perubahan perilaku. Karena dampak dari revolusi industri 4.0 adalah menempatkan sosial media menjadi alat komunikasi utama manusia. Coba kita bayangkan kalau Anda belanja secara tradisional, Anda tidak tahu harga suatu barang ya. Ke sana Anda bawa uang, ya, Anda tanya ke penjualnya, baru penjualnya menjawab, ini barang A harganya berapa? Kan kita tidak pernah tahu. Tetapi dengan sekarang ya, kita ada toko-toko online, ya, pembelinya yang lebih peran ya, dia mengumpulkan barang ya, dia mengkoleksi barang-barang, baru dia akan menghitung semuanya, baru dia si pembeli ya, akan semacam otorisasi atau mengklik ya, apakah barang semua itu dibeli dengan harga sekian, nanti secara tersistem akan menjumlahkan ya. Misalnya sistemnya dengan GPS, pembelinya ada di mana, secara otomatis ongkos kirimnya juga akan terekam ya. Jadi serba otomatis. Nah, itu hal-hal itu yang membuat akuntansi ini tidak lagi dikerjakan secara manual ya, hitungan-hitungan buku, tapi semuanya sudah terekam secara digital. Nah, inilah yang namanya teori social network. Ada lagi yang namanya nation equality ya. Teori nation equality digunakan untuk konteks yang berasal dari business equality theory atau BET. BET itu apa? Kemampuan organisasi beradaptasi menghadapi perubahan pasar dan lingkungan yang cepat tetapi dapat ditangani secara produktif dan efisien. Equality adalah respon dari perusahaan terhadap lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan terus berubah. Berdasarkan 4 prinsip utama, memperkaya pelanggan. Nah, kita tahu tadi ya, pelanggan bisa mengeksplor semua isi dalam dari sebuah toko ya. Perubahan utama dan ketidakpastian ya. Memanfaatkan SDM dan bekerja sama untuk bersaing. Konsep ini biasa digunakan oleh organisasi pengembangan perangkat lunak yang telah mengembangkan serangkaian teknik unik yang dikenal melalui metode tangkas. Nah, kalau di Indonesia dan negara berkembang dalam menghadapi lingkungan cepat dalam media sosial. Jadi, nation agility ini sangat diperlukan ya. Adaptasi, apalagi kita sekarang berada dalam COVID-19. Wah, ini adaptasi lebih gila-gilaan lagi ya. Adaptasinya ada 2 ya, mindset sama culture ya. Nah, itu kalau semuanya bisa diatasi, maka kekuatan nation agility-nya pasti akan bertahan ya. Jadi Indonesia terbawa ke arus era digital yang semakin maju dan seharusnya membuat orang lebih mudah menemukan dan menyebarkan informasi. Sehingga yang berikutnya ini yang kita masuk ke dalam ilmu digital ya, berhubungan akuntansi, berhubungan dengan manajemen, apa yang harus dipelajari? Seseorang harus tahu yang namanya decision science ya. Data science, information system dan management, ya, manajemen science dan riset operasi, statistik, probabilistik, dan yang paling penting adalah yang terakhir, big data analysis ya, atau big data. Nah, AI itu apa? AI itu adalah simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama mesin komputer ya. Jadi pada revolusi industri ini ada 3 perubahan ya, perubahan AI, perubahan data, dan perubahan pada pola pikir dan mindset dan culture dari manusia. Nah, AI menjadi salah satu ya peran AI sangat penting dalam reformasi kurikulum
menunjukkan bahwa adanya kebutuhan jelas untuk mendefinisikan kompetensi AI menuju keterampilan yang memungkinkan peserta didik untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah menggunakan teknik, metode, dan teknologi komputasi. Ya. Jadi dalam bisnis digital, teknologi komputasi itu diperlukan. Bagaimana diperlukan agar bisnis digital itu bisa lebih berkembang, lebih agile, dibutuhkan yang namanya artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Setelah itu lebih jauh lagi adalah teori komputasi dan matematika. Ini adalah backbone-nya ya. Ini adalah isi perut ya dari yang kita namakan AI. Ya. Jadi teori baru yang menjelaskan dan berperilaku sistem adaptif dan kompleks. Model kompetensi baru dan teknologi bertanggung jawab kepada masyarakat, bisnis, dan law atau hukum. Ya. Metode baru untuk mengintegrasikan data, model komputasi, teknik analisis, dan visualisasi. Jadi, komputasi teori dan mat diharapkan mampu menyesuaikan sistem pembelajaran yang semakin maju dengan mengikuti teknologi. Selain itu, tujuannya memajukan keadaan sains dan penalaran formal. Sehingga dengan kekuatan ini maka kemajuan di bidang jaringan sosial, AI, dan pembelajaran mesin akan lebih cepat. Ya. Nah, yang berikut adalah hubungan juga dengan komputer grafis dan CAD. Ya. Dalam bisnis digital, ya, kita butuhkan hal-hal yang berbau grafik. Ya. Ini yang kita sebut dengan interaksi. Ya. Kata orang itu ya, dari mata turun ke hati. Jadi kalau orang lihat gambarnya, kualitas grafiknya sudah bagus, orang akan tertarik. Nah, ini adalah teori komputer grafik. Setelah itu, ini tadi sama ya. Jaringan juga ya, komputer network ini juga sangat penting. Komunikasi data mengacu pada transmisi data digital antara dua komputer atau lebih dan jaringan komputer atau jaringan data. Jaringan telekomunikasi yang membuat komputer bertukar data ya. Jadi sekarang ini koneksi internet itu menjadi hal terpenting. Ya. Kalau komunikasinya lancar, bandwidth-nya bagus, maka bisnis digital itu pasti akan lebih berkembang ya. Setelah itu ada CSA, Computer Science Aplikasi, ya ini adalah core dari ilmu-ilmu IT ya. Jadi Computer Science Aplikasi ini studi tentang proses berinteraksi dengan data dan yang dapat direpresentasikan sebagai data dalam bentuk program sehingga algoritma dapat digunakan untuk memanipulasi, menyimpan, dan mengomunikasikan informasi digital. Pengaplikasikan ini memungkinkan evaluasi lebih praktis pada proses dan situasi dengan kompleksitas besar serta eksperimental seluruhnya oleh perangkat lunak ya. Jadi dalam teori rekayasa perangkat lunak ya, hal-hal yang berbau ya data ya, berbau inputan itu akan benar-benar direpresentasikan secara benar. Ya. Kalau fondasinya sudah betul, maka untuk pengembangan suatu perangkat lunak akan lebih baik ya. Setelah itu, hal ini juga terpenting yang namanya computer vision ya dan pattern recognition. Ini ada tiga ya. Yang pertama itu dalam computer vision itu ada yang kita sebut dengan pengenalan pola, yang berikutnya adalah pengolahan citra digital, dan yang berikutnya itu adalah grafik ya, komputer grafik. Nah, ini juga akan benar-benar digunakan dalam sebuah bisnis digital ya. Teknologi-teknologi sekarang yang kita sebut dengan teknologi big data ya, bagaimana
peran dari computer vision ini dan pengenalan pola ini ya akan lebih cepat ya, karena dengan pengenalan yang otomatis maka dengan sistem AI ya, sebuah data itu akan direkap, dianalisis, diprediksi ya, dalam bisa metode menggunakan pembelajaran mesin ya, sehingga pola-pola seperti itu bisa digunakan untuk bisnis ya. Salah satu contoh misalnya Anda berkunjung ke suatu warung atau restoran ya, Anda akan difoto, direkam, ketika tiba-tiba satu saat Anda datang lagi ke tempat itu, komputer secara otomatis akan keluar gambar Anda, selamat datang Mr. X ya. Ini adalah kedatangan Anda yang kedua kali. Wah, kita kaget. Wah, kok bisa? Dia tahu ya, karena sudah direkam. Direkamnya seperti apa? Menggunakan computer vision. Nah, itu contohnya kira-kira seperti itu di beberapa negara maju ya, di tempat-tempat seperti bandara, seperti restoran-restoran canggih itu sudah ada aplikasinya seperti itu. Nah, ini interaksi manusia komputer juga sangat penting ya dalam pengembangan ya. Sebuah bisnis digital ini juga harus mempertimbangkan ini ya. Tampilannya, hurufnya, kalau kita masuk ke toko ya online itu kan kalau barangnya bagus ya, tampilan-tampilan dari sebuah program bagus, orang pasti akan tertarik ya. Jadi human computer interaksi ini sangat penting ya. Jangan sampai sebuah toko online yang diakses oleh anak-anak kecil, hurufnya kecil-kecil ya. Kalau anak kecil kan harusnya butuh gambar-gambar yang bagus, yang lucu, gambar font atau huruf yang besar. Nah, seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan itu yang sangat penting di bidang human computer interaction. Atau ini juga ada ilmunya ya, nanti Bapak Ibu adik-adik pelajari di semester 3 atau semester 4 tentang interaksi manusia dan komputer. Nah, jadi kesimpulan decision science merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan keputusan baik pada tingkat individu atau populasi. Ya. Nah, ini bisa pada meliputi risk analysis, cost benefit, nah ini ya, tentang keuntungan, cost effective analysis, ya, simulasi modeling, teori behavioral decision theory dan lain-lain. Nah, ini juga manajemen information science dan manajemen itu juga sangat penting ya. Seperti iPhone, Instagram, YouTube, hal-hal tersebut merupakan hasil dari information science. Information science dan manajemen bertujuan untuk menggunakan teknologi sebaik mungkin untuk meningkatkan operasi suatu bisnis ya. Information science dan manajemen menciptakan sistem yang mampu menemukan, ya, menyimpan dan mengolah data. Dia menyimpan dan meretrieve atau mengembalikan data, mengquery sebuah data, mengagregasi sebuah data, sehingga data itu direpresentasikan secara baik. Ini perbedaannya, ya, nanti bisa dibaca. Salah satunya fokusnya, kalau misalnya di organization, computer science di software, ya. Nah, sampai college home, bisnis, ini science ya. Jadi computer science lebih ke sainsnya, manajemen lebih ke manajemennya. Nah, jadi sainsnya tadi ya ini yang kita akan pelajari di semester 5. Nanti riset operasi ya, desain modeling, analysis, manajemen operasi logistik dan supply chain, simulasi, analisis dan forecasting, teknik dan kesehatan finansial. Nah, yang terpenting sekarang adalah big data. Big data itu adalah teori-teori dari statistik, probabilistik, dari AI ya. Nah, setelah itu dari ilmu yang tidak pasti, the science of uncertainty ya. Ketidakpastian merupakan risiko yang harus dikelola oleh manajemen. Ilmu statistik dan peluang digunakan sebagai dasar untuk meramalkan kinerja perusahaan di masa mendatang.
dan mengurangi ancaman ketidakpastian. Maka kita gunakan yang namanya Big Data Analysis. Merupakan analisis data yang kompleks dan jumlah data besar secara tersistematis untuk menghasilkan informasi. Jadi ada 5 hal pada Big Data yang kita sebut dengan 5V, tapi ada teori lain mengatakan 8V ya, itu mengenai value atau nilai dari data itu. Yang kedua adalah volume ya, dari data itu. Yang ketiga adalah variasi dari data, sangat beragam. Dan yang keempat itu adalah veracity ya, keberagaman ya, atau keberagaman ya, veracity, dan velocity adalah kecepatan. Analisis big data merupakan statistical power atau predictive analysis ya, analitik ya, yang lebih baik daripada software aplikasi pengolah data tradisional. Sehingga sekarang kita kenal adanya namanya software statistik ya, analisis statistik. Nah, sehingga big data tadi yang terakhir, maka coba nanti dalam tugas, coba adik-adik mengeksplor, Bapak Ibu mengeksplor di internet, apakah sudah ada penerapan big data pada bidang pemerintahan, bidang BUMN, bidang swasta, bidang pendidikan. Lalu kira-kira penerapannya seperti apa? Atau kalau belum, kira-kira big data itu bisa diterapkan di mananya? Ya. Mungkin ada referensi-referensi, bisa dibuat dalam makalah 1 atau 2 lembar. Dan apabila di Nusa Tenggara Timur ya, khususnya kalau sudah ada, bisa dieksplor lebih lanjut. Mungkin itu pertemuan kali ini adik-adik. Ya. Selamat sore untuk kelas K, selamat pagi, selamat siang untuk kelas B, dan selamat sore untuk kelas C dan kelas A. Salam sehat selalu.